Halo teman-teman Trover, 50. balik lagi sama balik lagi. Halo teman-teman Trover, selamat datang di konten baru Drover TV, yaitu Jelajah Pesantren. Nah, untuk konten kali ini, bareng gua Reza, kita akan membahas bagaimana sih new normal di pesantren. Salah yang kita liput itu salah satunya pesantren yang ada di Garut, yaitu pesantren Persis Tarogong 76. Nah, kebetulan karena kita juga alumni di sana ya. Iya enggak? Enggak. Nah, kira-kira bagaimana sih ya persiapan yang dilakukan oleh pihak pesantren dalam rangka menyambut new normal ini? Langsung saja simak videonya baik-baik dan jangan lupa komen, like, subscribe. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya udah bareng sama sekjen, bukan sekjen, sekretaris Mungkin. sekretaris dari Asrama Putra Persis Tarogong. Nah, kita tanya-tanya nih, gimana sih kebiasaan atau adaptasi kebiasaan baru di pesantren? Pertanyaannya, Ted. Ya. Bagaimana? Nih, kan santri itu banyak, Ted. Santri itu banyak. Ada yang dari luar Bandung kah, luar Garut kah, dari mana-mana kan banyak, Ted. Nah, itu tuh cara untuk mengisolasinya ataupun apa? Cara untuk menyatukannya gitu di asrama itu bagaimana? Ya, mungkin yang sudah kita persiapkan ya, yang jelas protokol kesehatan itu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh Satgas Covid. Ya, seperti misalkan pakai masker seperti yang dicontohkan oleh saudara Reza ini, cuci tangan dengan sabun dan sebagainya, menjaga jarak, tidak terlalu banyak persentuhan, itu semuanya insya Allah sudah kita laksanakan. Nah, tapi tadi kalau misalkan pertanyaannya barusan, gimana caranya kita bisa menyatukan keberagaman daerah yang berada di asrama ini? Nah, kita sudah atur protokolnya dari sejak kedatangan, ya. Nah, gimana dari sejak, bahkan sebetulnya bukan dari sejak kedatangan, dari sejak di rumah. Jadi yang sudah diprogramkan asrama itu khususnya dari pesantren kita ini, ada program isolasi sejak dari rumah. Program isolasi yang pertama sejak dari rumah itu, yang pertama tidak boleh bepergian jauh. Yang kedua, tidak boleh bepergian lebih dari 1 hari. Yang ketiga, tidak boleh bepergian ke kerumunan, mall misalkan, ke pasar, ke tempat wisata itu nggak boleh. Ke klub malam, Apalagi ke klub malam, gitu ya. Nah, itu setidaknya bepergian yang barusan tidak boleh dilakukan minimal 1 minggu sebelum kedatangan. Dan nanti ketika setelah kedatangan kita isolasi lagi di sini kurang lebih 1 minggu. Jadi total, kalau ditotalkan 2 minggu 14 hari sebagaimana yang sudah ditentukan standarnya oleh Satgas Covid. Nah, begitu nanti sudah datang, nanti di sini juga ada pemeriksaan kesehatan, lalu ditempatkan di satu ruangan sesuai dengan domisilinya dulu masing-masing. Dalam program isolasi ketika kedatangan itu, jadi yang domisili Garut berarti sama yang Garut, yang domisili luar Garut bersama dengan domisili yang di luar Garut gitu. Dan tentu ketika datang ke sini itu mereka harus melampirkan bukti bahwa mereka itu sehat. Oh, pakai surat keterangan sehat. Gitu. Kalau misalkan di rumahnya ternyata misalkan kebetulan zonanya merah atau sebagainya, berarti surat keterangan sehat itu sifatnya jadi lebih penting. Gitu. Jadi lebih penting. Kalaupun misalkan ternyata harus di daerahnya misalkan mengadakan harus dengan hasil tes misalkan, itu bisa jadi bukti sebagai keterangan sehat. Jadi di sini nanti kita akan menjamin bahwa yang datang ke sini semuanya dalam keadaan sehat. Meskipun sudah sehat tetap juga harus isolasi gitu. Bukan cuma yang sakit, yang sehat juga tetap harus isolasi gitu. Selama kurang lebih 1 minggu. 1 minggu. Oh, jadi isolasinya 1 minggu di pesantren, 1 minggu di rumah. Ya. Oke. Nah, terus kan tadi udah nih tentang kedatangan.
Nah, sekarang kalau di dalamnya itu bagaimana dalam hal kegiatan, Ya. lalu dalam hal kesehariannya gitu. Hmm. Bagaimanakah dalam makan seperti Ya. kayak gitu? Bagaimana tuh? Ya, sebetulnya kurang lebih protokol kesehatan itu memang di asrama ini, di pesantren ini sudah jadi keseharian. Tapi kurang lebih begini, yang diterapkannya itu satu pada waktu tidur, kedua pada waktu sholat, ketiga pada waktu kegiatan, keempat pada waktu makan, kelima pada waktu di kamar mandi. Jadi di empat waktu ini protokol kesehatan itu wajib dilaksanakan, gitu ya kurang lebih. Pada waktu tidur misalkan, yang dulu di satu ruangan itu kebanyakan ya rata-rata hampir 8 orang, sekarang kita pangkas jadi 4 orang. Gitu. Jadi tidak terlalu berdekatan di ruangannya juga, tidak di dalam ruangan. Yang kedua pada waktu makan misalkan, jaraknya itu penting ya. Jadi kan kalau di asrama ibarat sering ngantri kan gitu makan. Nah, hati-hati gitu, jaga jarak bisa bahe. Bisa anu nyomot gitu ya. Yang kedua, sekarang meski kalau sebelumnya di asrama itu disediakan peralatan makan, sekarang wajib bawa sendiri di rumah. Jadi peralatan harus peralatan makan pribadi, baik sendok, piring, alat makan ataupun alat minum, begitu ya. Dan selesai itu otomatis harus langsung dicuci dan sebagainya, dan tidak boleh dipinjamkan. Oh, tidak boleh. Nggak boleh dipinjam. Kalau pesantren menyediakan tidak? Menyediakan kan istilahnya dari yang sebelumnya juga kan memang udah ada, gitu. Jadi bisa dipakai juga sebetulnya. Cuman diutamakan kalau misalkan satu kasus misalkan lah ternyata lupa nyuci atau lupa apa gitu, boleh pakai yang pesantren disediakan. Atau misalkan mungkin ketika datang ternyata lupa nggak bawa, boleh pakai yang pesantren dulu, nanti dikirim. Gitu biasanya buat makan. Di kamar mandi juga sama. Kamar mandi kan nggak boleh desak-desakan ya, apalagi ruangan gitu kan nggak mungkin gitu kan. Nah jadi udah di kamar mandi mah kan udah biasa jelas gitu kan, nyuci, mandi dan sebagainya pasti jaga jarak. Nah mungkin kalau untuk di masjid di sini kalau di tempat lain mungkin masih agak berjarak, di sini belum bisa untuk seperti itu. Kenapa? Sebetulnya ada satu pertimbangan kalau melihat dari kebijakan pimpinan pesantren itu, karena di sini mah memang sudah satu tempat dan tempatnya juga pesantren itu sudah terisolasi dengan sendirinya gitu. Jadi kalaupun misalkan waktu sholat tidak berjarak mungkin di beberapa tempat, karena di sini memang santri juga sudah isolasi, orang-orang yang ada di pesantren pun nggak boleh keluar gitu. Jadi hanya untuk lingkungan sama seperti kalau misalkan di rumah lah, karena sudah di rumah juga kan nggak terlalu, biasanya kita juga kan nggak terlalu jaga jarak dengan adik, dengan kakak dan orang tua gitu. Cuman mungkin pas waktu sholat Jumat, karena masjidnya kadang ada juga yang datang dari luar, bukan artinya kita ngebuka, sebetulnya karena aktivitas di pesantren kadang karyawan dan sebagainya itu kan, bangunan dan sebagainya keluar masuk. Nah, ada keluar masuk. Nah, jadi kan kalau untuk sholat Jumat kan biasanya memang sedikit ramai dari biasanya. Nah santri pas waktu sholat Jumat itu wajib semuanya pakai masker, dan sebelum ke masjid pemeriksaan kesehatan, cuci tangan dan sebagainya itu tetap dilaksanakan begitu. Nah, kurang lebih untuk di aktivitas di masjid. Apalagi ya yang belum udah baik. Udah. Jadi santri setiap ke masjid itu pas pulang masuk ke asrama itu langsung cuci tangan. Cuci tangan. Langsung Keluar masjid cuci tangan. Iya, masuk ke masjid cuci tangan dulu. Dari masjid ke asrama cuci tangan dulu. Dua kali. Dua kali. Gitu. Nah, kalau untuk penggunaan masker, bagaimana? Ya, penggunaan masker, santri pakai masker ketika keluar dari lingkungan asrama, dari gerbang. Ketika keluar dari gerbang harus pakai masker, begitu. Termasuk kan kayak tadi pas waktu Jumatan boleh pakai, bukan boleh pakai, harus pakai. Dan untuk masker sendiri itu diwajibkan ketika kedatangan. Salah satu peralatan yang wajib dibawa selain peralatan makan pribadi, masker itu setidaknya santri harus bawa 7, sehari satu. Gitu. Dan alhamdulillah semuanya pada bawa. Gitu. Nah, lalu nih kan kalau yang di rumah nih, yang di luar ini kan nggak tahu nih apakah dapat isu yang di sini ada yang positif kah atau yang
Bagaimanakah coba? Benar gak Tad kalau misalkan di sini ada isu positif? Di pesantren kita ini dari bulan Maret sampai sekarang, alhamdulillah nggak ada satupun. Tidak ada satu Nggak ada satupun. Saya sendiri saksinya sebetulnya. Saya termasuk yang tidak kemana-mana. Artinya yang gimana ya? Di pesantren ini kan istilahnya selain lembaga pendidikan, di sini kan ada komplek asatid gitu ya. Istilahnya kan komplek asatid, ada guru-guru yang memang rumahnya di sini. Mereka punya anak yang tinggal di luar, istilahnya di luar lingkungan pesantren, mungkin ada juga yang di luar kota gitu kan. Kadang waktu bersilaturahmi ke sini kayak waktu momen kemarin Idul Fitri dan Idul Adha gitu. Semuanya aman. Aman. Di tetangga-tetangga kita pun di kompleks sebelah aman. Kompleks sebelah juga aman. Ke arah Simpang 5 sana aman. Meskipun untuk wilayah Tarogong Kidul sekarang zona merah, tapi ke pesantren, ke lingkungan kita alhamdulillah nggak ada yang positif, nggak ada yang masuk. Oke, berarti kesimpulannya bahwa di pesantren itu aman, ya. Oke, mungkin segitu aja ya. Iya. Tapi kalau ini saya lihat-lihat ini fasilitas lengkap, cuman agak sedikit berantakan aja. Ya malum kan sekarang lagi diperbarui sarananya, fasilitasnya. Kemarin karena kebetulan nggak ada santri cukup lama, jadi momen gitu tuh sebetulnya, jadi bisa beres-beres. Dan sekarang memang belum beres penuhnya, jadi masih agak berantakan. Mohon maaf aja. Oh ya, satu lagi. Kalau di sini itu yang mengawasi para santri di sini tuh ada berapa orang? Untuk sekarang totalnya ada 10 orang. 10 orang. 10 orang. Dan 10 orang ini kan ada yang di luar Garut juga. Mereka bahkan dari selesai Idul Adha ini belum pulang sama sekali. Belum pulang sama sekali. Mantap Gitu ya. Jadi memang penunggu mau ada santrinya atau enggak gitu. Apalagi sekarang ada santrinya, tentu jadi nggak bisa kemana-mana gitu. Jadi kuncen Ya. 10 orang buat menjaga santri yang sudah ada di sini, insya Allah cukup. Oh ya, alhamdulillah. Nah berarti buat ini santri Tarogong yang nonton nih, ya segera datang ke pesantren. Anda jangan bermalas-malasan gitu, ya. Saya tahu Anda cuma titip absen atau absen saja langsung tidur lagi, ya. Oke, mungkin segitu aja, Tad. Ya. Ya, terima kasih banyak, Ustaz. Ya.